Halo rekan-rekan trader semua ya. Di video ini kita akan membahas tentang strategi boom and crash ya, khususnya untuk trading spike saja. Jadi di strategi ini kita kasih nama voltage wire ya. Voltage wire itu seperti namanya itu adalah kayak tegangan tinggi gitu ya artinya. Ya nggak penting lah artinya. Tapi di sini kenapa dikasih nama seperti itu? Seperti yang dilihat di layar, ini ada 4 garis, 1, 2, 3, 4. Ini adalah strong support resistance, di mana harga itu akan berbalik ketika menyentuh salah satu dari garis ini. Ya, seperti yang kalian lihat, ini harga bergerak naik ya. Ini harga bergerak naik mendekati garis pertama ya, garis hijau. Kita sebut saja ini dah terminal 1, terminal 2, terminal 3 dan 4. Ini terminal 1 ketika harga bergerak naik mendekati terminal 1. Kenapa dia spike sebelum terminal? Itu karena di sini osilator menunjukkan overbought ya, atau jenuh beli gitu. Jadi harga terjun sebelum garis itu karena osilator sudah berada di overbought. Nah, ini juga penting. Jadi keduanya ini harus sejalan ya. Kalau ini sudah mendekati, terus osilator sudah jenuh, itu kita jangan tunggu sampai dia menyentuh. Kita bisa open dulu sekali, lot kecil gitu ya, bisa open. Nah, kalau misalnya masih lanjut di sini, dia pasti akan turun gitu loh. Jadi di sini itu kita lagi open dengan lot yang lebih besar. Kalau kita awalnya lot 0,2, di atasnya itu kita opennya 0,5. Jadi kalau spike bisa tercover gitu loh ya. Nah, saya dalam posisi ini saya menaruh 2 posisi. Jadi yang pertama di sini adalah sell limit di garis hijau ya, atau terminal 1. Sedangkan yang kedua saya menaruhnya di terminal 2. Ya, sell limit juga. Jadi fungsinya kalau misalnya ini lewat ya, terus di sini pasti dia spike gitu. Kalau dia ditembus, di sini dia spike. Nah, begitu spike, kalau dia nggak berhasil nembus terminal 1 spike-nya itu, kita close tapi dengan posisi tetap profit gitu. Nah, kalau dia spike di area ini ya, spike gitu, terus nggak ada lanjutannya, dia naik di sini, spike lagi dia di terminal 3, jadi spike lagi. Kalau misalnya spike-nya kecil, kita close terus naik. Nah, yang merah ini yang paling kuat. Yang merah ini kalau misalnya di higher time frame H4 dan H1 itu masih downtrend ya, atau candle masih berada di bawah semua garis ini, itu dia itu nggak akan tembus dulu ke sini. Dia akan drop ya, dia akan drop panjang ketika dia menyentuh garis merah. Ini contohnya nih, dia menyentuh garis merah, dia itu jatuhnya itu panjang dia ya. Dia itu adalah SNR terkuat, yaitu di garis merah ini ya. Di sini adalah garis yang paling kuat ya. Jadi harga akan
berbalik di area ini. Tentunya dengan konfirmasi di time frame besar itu dia tuh masih searah, itu yaitu masih downtrend kalau di crash ya. Sebaliknya uptrend di boom gitu. Jadi area ini sangat besar potensinya untuk spike gitu. Oke. Nah, kalau di sini kita bisa lihat harga melewati garis ya, melewati garis ini. Ketika harga menyentuh garis, osilator belum menyentuh overbought gitu. Jadi di sini pentingnya menggunakan osilator dengan ini gitu biar tidak kejadian seperti ini. Misalnya harga menyentuh di sini, ya oke, dia itu walaupun kita open di sini tetap kita profit loh kan. Tapi dalam rule-nya osilator tuh di sini waktu dia spike. Lihat kan ada patahan kecil. Ada patahan kecil ini, osilatornya belum menunjukkan untuk sell gitu lah. Jadi kalau saya rule-nya itu saya tidak ambil sell di sini. Kenapa? Karena osilatornya nggak sampai gitu. Terus yang kedua, spike kecil lagi itu juga nggak sampai. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ketika osilator tuh sampai di sini, dia baru ada spike panjang. Ya, caranya kita untuk hold atau enggak, ketika ada spike ini kita kadang ragu mau hold atau close gitu. Jadi kita bisa tarik yang namanya garis dari titik high yang ini. Sorry ya, yang high-nya. Oke, di sini perhatikan ada fraktal ya. Ada fraktal, di sini ada fraktal. Jadi kita hubungkan dua titik fraktal tersebut sehingga dia membentuk garis seperti itu. Kemudian di bagian osilator kita juga tarik garis. Jadi garisnya menjadi seperti ini. Seperti itu ya, karena kita menghubungkan dua buah high dan low. Jadi ketika harga membentuk higher high ya, ini high, ini higher high. Sedangkan osilator membentuk lower low, ini high dan lower low ya. Dia membentuk seperti, jadi ada perbedaan, ini naik, ini turun. Jadi kalau saya lihat kondisi seperti ini, saya biasanya hold ya, atau menahan posisi, jangan di close gitu. Karena begitu dia balik ke sini lagi, dia akan drop gitu loh. Dia akan drop. Ini namanya divergent ya. RSI divergent. Jadi osilator itu fungsinya bukan hanya overbought dan oversold. Jadi dia itu juga mendeteksi divergent atau convergent. Divergent itu kalau saya artikan dalam pemahaman saya, itu harga atau pasar sudah kehilangan momentumnya. Jadi kekuatan buyer sudah mulai kehilangan momentum. Itu makanya harga itu berpotensi akan drop lagi gitu. Salah satu poin yang paling penting ya, ketika dia drop dan osilator itu menembus garis 50 ya, yang di tengah ini, itu potensi akan drop lagi. Apa namanya, continuation itu ya, atau melanjutkan trennya gitu. Ketika dia drop, mau dia kecil spike-nya ataupun besar, itu dia akan drop lagi. Contoh di sini dia spike-nya kecil tetapi osilator drop-nya panjang sampai tembus 50.
Nah, ini potensi untuk melanjutkan lagi ke bawah gitu. Seperti yang kalian lihat, dia lanjut lagi. Naik ke 50, drop lagi, naik lagi, drop lagi. Nah, seperti itu. Jadi osilator ini RSI ya, dalam hal ini RSI itu sangat penting dalam trading boom and crash gitu. Jadi time frame itu juga sangat penting. Kebanyakan mereka itu hanya melihat dari M1 menggunakan contoh ya. Contoh mereka menggunakan RSI 14. Ketika dia di sini dia nge-sell, ternyata di time frame besar itu trennya naik. Jadi dia tuh nge-lagging lama dia. Lama sampai ke sini, terus begitu spike kecil. Nah, itu yang sering terjadi jika hanya menggunakan RSI dan trading di M1. Jadi saya sarankan kalau memakai strategi ini kita bisa pakai M1, tapi syaratnya M5 dan M15 dia harus downtrend. Ketika dia M5, M15 dan M30 dalam keadaan downtrend, kita aman saja kalau kita bermain di M1. Tuh lihat. Kalau kita bermain di M1, ketika time frame di atasnya itu berada dalam downtrend ya, ini downtrend, M15 juga downtrend, M30 downtrend. Nah, ini bagus kalau kalian mau hunting 1 atau 2 spike di M1. Nih. Oke, periode RSI tetap sama ketika dia dalam downtrend. Tetapi ketika dia dalam uptrend, jangan kita memakai RSI yang sama. Ya. Ketika dalam posisi uptrend, kita ganti periodenya menjadi 16. Dan untuk M1, untuk RSI saya sarankan pakai 16. Kenapa? Karena dia pergerakannya berbeda ya dari time frame yang lebih besar gitu. Oke, contoh seperti ini. Divergent juga berlaku. Ini membentuk high ya. Bisa dilihat ya. Ini membentuk high. Ini high, higher high. Ya, sedangkan dalam osilator dia membentuk flat atau sejajar. Bisa dilihat ya perbedaan garisnya. Oke, jadi perbedaan garis ini, bentuk garis ini yang naik dan yang ini flat, itu menandakan momentum dari buyer itu sudah mengalami pelemahan ya, atau hilangnya momentum dari tren tersebut, sehingga dia akan reversal atau drop. Selanjutnya dia drop ya. Jadi kalau lagi uptrend seperti ini, RSI dalam posisi yang sangat maksimal gitu ya, maksimal dalam value-nya dia itu sudah maksimal sekali. Oh, ini sudah 99%, kok belum spike gitu. Jadi kalau main M1, kita naik, biarkan dia spike sekali. Ya, kita biarkan spike sekali. Misalnya spike di sini ya, yang kecil ini. Nah, kita perbesar sedikit. Misalkan dia itu sudah maksimal, terus spike kok kecil gitu kan, jadi kan rugi kita. Mungkin dari sini kita open posisi itu spike-nya kecil, jadi kita masih loss ya. Jadi kalau trik saya, biarkan dia itu spike dulu. Saya biarkan dia spike dulu, terus kita tarik garis seperti biasa. Kita akan tarik garis dari sini. Ini salah ini. Oke, kita tarik di osilator dulu. Oke, kalau osilatornya berbentuk seperti itu ketika dia spike ya. Ketika ini spike kecil ini, jadi kita bisa tarik osilator dari sini sama kayak ini ya.
dari sini ke sini. Jadi bentuknya seperti itu. Sedangkan dalam harga bentuknya sama ya. Sama, masih menunjukkan kenaikan. Jadi ini menunjukkan kenaikan, yang ini juga menunjukkan kenaikan. Jadi kita jangan open posisi dulu gitu loh. Ini dalam kondisi uptrend ya. Jangan kita open posisi dulu. Jadi kita tunggu spike selanjutnya. Jadi dia spike lagi. Kita tarik lagi dari spike yang kecil ke spike yang baru. Kita tarik lagi garisnya. Sehingga kita juga tarik di osilator. Di sini dia baru menunjukkan perbedaan. Yang ini naik, yang ini flat. Nah, ini bisa menjadi sinyal untuk reversal. Ini bisa menjadi sinyal reversal. Caranya bagaimana untuk open posisi? Kalian tahu kan? Fibonacci retracement itu bisa menjadi sebuah alat yang cukup ampuh di sini untuk boomerang keras. Caranya ambil Fibonacci, kalau dia keras, candlenya kan bergerak dari atas ke bawah gitu, longsornya dari atas ke bawah. Jadi untuk memasang Fibonacci-nya kita pakai lawan arah, yaitu dari bawah ke atas. Nah, paham kan? Jadi kalau di keras, candlenya drop ke bawah, jadi pasangnya dari bawah ke atas. Pastikan angka 100 di bawah, angka 0 berada di atas. Sekarang kita lihat potensi spike-nya, di mana kita bisa open posisi ketika ada divergent. Jadi poin 50 dan 61 ini adalah poin yang bagus untuk open posisi ya. Kita mulai open posisinya dari sini, dari 61, 50, terus di 38, terus 23 kita open. Soalnya dia sudah divergent, dia itu akan turun lagi. Jadi kita bisa open di setiap nomor. Jadi yang lebih strong itu mulainya dari 61 dan 50. Nah, itu kita bisa lihat spike-nya berada di 38. Jadi aman. Kita open di sini, open di sini kita masih profit. Gitu. Nah, itu untuk penggunaan RSI dan high voltage wire strategy. Oke ya. Oke, bagi yang ingin ikut dalam edukasi dengan menggunakan strategi ini, bagaimana settingnya, ya silahkan kontak Telegram group yang ada di deskripsi. Nanti kita cari tahu bagaimana untuk bisa ikut dalam program edukasinya. Itu loh. Tentunya pasti ada penawaran yang paling baik ya, walaupun tanpa bayar bisa. Jadi nanti kita kontak admin ya, kontak adminnya, nanti tanyain saja gimana cara gabung dalam program edukasinya gitu. Oke, jadi cukup sekian ya, cukup jelas sekali bagaimana strategi ini bekerja dengan sangat baik gitu. Dengan sangat baik. Untuk di downtrend ya, kalau M1 downtrend seperti ini, yang RSI 16 kan untuk yang uptrend tadi ya, untuk yang sedang uptrend. Nah, kalau untuk yang sedang downtrend, kita balik lagi ke RSI semula. Oke. Nah, ini potensi spike di sini. Dia sudah berada di area jual. Dia sudah berada di area jual. Nah, kita bisa tarik satu garis di mana kita bisa open.
Nah, di sini kan ada garis lower low, ini ada lower low lagi. Kita tarik aja garis trend line. Nah, kita garis tarik trend line. Ini ada di area ini ya untuk potensi spike-nya. Jadi dekat dengan terminal 1. Di sini kita bisa kasih early ya. Satu posisi awal dengan lot kecil. Terus di atasnya lagi taruh 2 mendekati terminal. Nah, seperti itu. Nah, ini potensi dia itu mau spike. Jadi kalau mau nyari yang lebih, maksudnya biar nggak ketinggalan itu spike duluan gitu kan. Nah, ini ada high, kita taruh sana aja. Nah, seperti ini. Jadi kalaupun ini ditembus, terus ini juga ditembus, itu lossnya nggak sampai $2 ya, nggak sampai. Nah, di sini kita recover. Istilahnya di sini kompensasi, jadi kita open yang lebih banyak lagi. Itu di sini. Oke ya, jadi seperti itu cara kerja strateginya. Ya, silahkan gabung di grup untuk edukasi. Jadi kenapa saya tidak berikan ini secara langsung kepada rekan-rekan sekalian, itu juga untuk menghindari penyalahgunaannya. Soalnya sudah banyak yang menjual kepada orang lain dengan harga yang gila gitu ya. Mereka itu menjual kepada orang-orang lain dengan mengklaim kalau ini adalah strategi milik mereka sendiri. Itu gak bagus ya, kasihan yang pemula gitu loh. Mereka harus keluar duit banyak buat strategi, dan yang menjualnya juga gak begitu paham cara yang benar untuk menggunakannya. Jadi kasihan ya, mending dipakai buat deposit dan trading aja uangnya daripada untuk beli-beli gitu loh. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, dan sampai ketemu di Telegram group ya. Silakan cek di deskripsi. Oke, salam profit.